Ruang Dewa Beladiri. Bab 311 sampai dengan 315. Bab 311 membunuh dewa kelima dan kedua. Selain pasukan yang hancur, Jin Gongzi dan yang lainnya ingin melihat bagaimana kedua orang ini bertarung kali ini, tetapi mereka tidak bisa melepaskan sumsum naga dan tidak punya waktu untuk mengeluarkannya. Bilah dingin itu melayang turun ke Dewa Emas, membawa cahaya keemasan langit dan memecahkan kekacauan kehampaan. Boom! Ini adalah tabrakan yang lebih mengerikan daripada tabrakan sebelumnya. Dewa kelima membawa para dewa dan dewa, seperti dewa kuno, membunuh Ye Xiwen. Keduanya berwarna emas, sama seperti dua dewa pemeran emas yang tiba-tiba bangkit dalam pembunuhan gila. Hei! Kekuatan raksasa mengerikan langsung menghantam tubuh dewa kelima melalui senjata panjang. Daging dan darah tuan dewa kelima hancur dalam sekejap, dan tubuh tinggi juga berlari keluar sepanjang jalan. Hanya ketika saya mencapai gunung dan memecahkan gunung, semua orang tampak tercengang. Sekarang seluruh medan perang telah dibagi menjadi dua bagian, satu adalah perang hidup dan mati Ye Xiwen dan dewa kelima, dan yang lainnya adalah pemilik pendekar pedang asli, seperti Jin Gongzi, tentara yang patah, dan beberapa yang tersembunyi. Master yang dalam, secara kolektif bertarung untuk naga. Meskipun pihak lain memiliki banyak tuan, persaingan lebih ketat, tetapi untuk mengatakan bahwa sisi tragis atau Ye Xiwen, kedua wajah ini benar-benar tercabik, mendesis dan kejam, sama sekali tidak peduli tentang keberadaan yang lain. Khususnya, dewa kelima yang terbiasa dengan arogansi, ini adalah pertama kalinya orang benar-benar jatuh ke dalam kerugian, dan mereka masih kuat di antara rekan-rekan mereka. Bahkan sedikit orang yang bisa membiarkannya, apalagi menjadi seperti ini. Ye Xiwen tidak ragu-ragu, dan menyeret pisau panjang di tangannya dan bergegas melewati masa lalu. Langkah demi langkah melintasi langit, rasanya seperti menyusut menjadi 1 inci. Sosok itu berkedip-kedip dan melintas. Hampir dalam napas, dia sudah menyusul dengan dewa kelima di tangannya. Pisau panjang itu berubah menjadi naga panjang, dan ujung dinginnya menyapu dan jatuh secara langsung. Dewa kelima tiba-tiba membuka matanya dan terlihat seperti pisau. Itu membuat orang bergidik. Dalam sekejap, dia menembak lagi. Kalajengking panjang di tangannya terbuka, dan dia jatuh ke Ye Xiwen dalam sekejap. Kapan? Ye Xiwen mengangkat pisau panjang dan menghalanginya. Bang! Ye Xiwen juga dibantai oleh kengerian mendadak dari kengerian itu, dan ruang tempat Ye Xiwen berdiri hancur oleh gempa bumi. Istirahat. Dewa kelima juga memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri dari pengejaran Ye Xiwen, menjerit dan megap-megap, menggigit giginya, wajahnya menunjukkan penampilan membunuh para dewa. Cahaya keemasan menembus tubuh, dikondensasi menjadi teks yang sederhana dan tidak dapat dikenali, digabungkan menjadi teks klasik yang kosong. Itu adalah kitab suci kuno yang rusak. Ye Mo berseru, tidak heran pasukan dewa ini berani memanggil Tuhan, itu ternyata menjadi bagian dari warisan Tuhan. Kitab suci kuno, apa itu? Tanya Ye Xiwen. Ada beberapa kehidupan dan kematian yang terpisah, melompat keluar dari 6 pusat kekuatan yang mengerikan. Mereka mengklaim sebagai dewa. Banyak dari mereka memiliki tulisan suci kuno. Mereka adalah inti dari praktik kehidupan mereka. Mereka mencatat semua perasaan mereka tentang surga dan lainnya, dan yang lainnya. Semua jenis mantra magis, tulisan suci kuno ini akan menyebabkan pertempuran badai berdarah setiap kali ia dilahirkan. Ye Mo berkata, dewa kelima ini mungkin memiliki salah satu dari kitab suci kuno, jadi sangat kuat, sangat sulit. Petik 2. Tuhan juga tabu di dunia nyata. Tidak ada yang tahu apakah makhluk ini benar-benar ada, atau hanya legenda. Tetapi baik legenda maupun Ye Xiwen hanya menyentuh sedikit tentang Tuhan, mereka sangat menakutkan. Beberapa binatang itu dikatakan sebagai darah Tuhan, dan itu jauh lebih kuat daripada monster rata-rata. Belum lagi warisan dari salah satu halaman tulisan suci kuno, cukup untuk membuat pembangkit tenaga listrik yang menghancurkan bumi. Ye Xiwen, ini adalah kesempatan Tianda, hahaha. Teriak Ye Mo,
Satu halaman tulisan suci kuno sama sekali tidak berharga. Mustahil untuk memperkirakan nilainya. Perlu diketahui bahwa tulisan suci kuno ini hanya akan diajarkan kepada Anda. Beberapa murid, belum lagi orang buangan, kecuali yang kuat benar-benar terdegradasi, mungkin saja kitab suci kuno ini adalah ciptaan yang hebat. Petik 2. Tangkap, tidak ada cara bagi orang lain untuk benar-benar memainkan nilai sebenarnya dari halaman klasik kuno ini, tetapi jika jatuh ke tangan Anda, itu akan berbeda. Ruang misterius Anda dapat menganalisis banyak informasi dan kultivasi masa depan Anda. Ada manfaat tak terukur. Petik 2. Yemo dan Ye Siwen telah bersama sejak lama, secara alami, mereka juga mengetahui keberadaan ruang misterius ini. Karena Tianyuan Mirror ada di tangan Ye Siwen, Yemo, yang merupakan roh instrumental, tidak akan pernah mengkhianati dan menjadi milik orang-orang kepercayaan di hati. Kecuali bahwa Ye Siwen tidak bisa mengatakan apapun dari bumi, semua yang lain bisa dikatakan. Kitab suci kuno di belakang Dewa Kelima mendidih, setiap kata berisi bulevard, dan cahaya keemasan satu untai jatuh ke Dewa Kelima, dan cedera Dewa Kelima berangsur-angsur membaik. Tapi wajah-wajah Dewa Kelima semakin jelek. Halaman ini adalah kartu terbawahnya, yang tidak dapat dengan mudah digunakan. Sekarang dipaksakan oleh Ye Siwen. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa para prajurit mendidih. Mata penuh dengan tampilan serakah, sepenuhnya dapat dibayangkan bahwa bahkan jika Anda dapat membunuh Ye Siwen, halaman-halaman kuno dari halaman ini masih akan dihancurkan oleh tuan yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, sisi tentara yang hancur, Jin Gongzi dan mata orang lain juga agak menakutkan. Mereka tahu lebih baik daripada orang kebanyakan apa kitab suci kuno, bahkan jika itu hanya halaman, itu sangat berharga. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa sebenarnya ada dewa di dunia ini, tetapi banyak orang percaya bahwa beberapa orang telah mencapai tingkat dewa-dewa legendaris sejak saat itu. Talenta ini adalah apa yang disebut penjelasan Tuhan di dalam hati sebagian besar prajurit. Tuhan tidak bermaksud bahwa itu tidak dapat dilakukan, juga tidak berarti bahwa surga dan Tao mengatur segalanya di dalam hati para pejuang. Tuhan adalah orang yang sangat kuat. Apapun yang Anda pergi, itu sangat berharga bagi mereka, dan masih halaman yang mencatat tulisan suci kuno tentang sentimen. Nilainya sulit untuk diperkirakan, lebih dari sumsum naga, peran sumsum naga hanya sesaat, tetapi sebuah halaman klasik kuno, tetapi cukup untuk dipahami seumur hidup. Ye Siwen, mati. Gigi Dewa Kelima menghancurkan kata-kata ini, ekspresi di wajahnya menjadi semakin memalukan. Tidak masalah-masalah apa yang akan dia hadapi di masa depan, tapi sekarang masalah terbesar adalah Ye Siwen, untuk Ye Siwen dibunuh dan terbunuh lagi. Di atas kepala penguasa kelima, kecemerlangan kitab suci kuno dibanjiri, dan lingkaran itu tersapu keluar, dan keadaan tubuh pulih ke puncaknya. Darah ada di udara, jongkok panjang menekan melintasi langit, dan kekacauan vakum runtuh. Dengan Ye Siwen tergelincir, tekanan seperti dewa menyapu seperti gelombang yang meroket. Ye Siwen benar-benar tak kenal takut, dan pisau panjang di tangannya meledak menjadi pisau yang mengerikan. Cahaya emas mantel dewa emas menutupi langit menjadi dua, dan bilahnya dingin dan meluncur keluar. Booming, tabrakan ujung pisau, dan ujung simbal di udara, meledak dengan cahaya yang bercahaya, tersapu jauh dari daerah sekitarnya, dan ruang yang tersapu retak terbuka, dan ruang hampa dipadamkan. Kekuatan Tuan Kelima lebih tak tertandingi dari sebelumnya. Halaman ini adalah kartu di bagian bawah kotak. Setelah digunakan, penuh kekuatan, dan tidak ada lagi yang tersisa. Kekuatan teror menyapu Dewa Kelima, dan ada sembahan nyanyian kuno pada kitab kuno di belakangnya. Saya tidak tahu berapa banyak dewa kuno yang menyanyikan sebelum era, semua kekuatan diblokir. Di luar, ketika badai energi menyapu tubuh Ye Siwen, dia menari pakaian gila pakaian dewa Ye Siwen. Dalam menghadapi kebangkitan kuat Dewa Kelima, wajah Ye Siwen tidak berubah, hanya pingsan yang mengatakan, kecuali jika Anda menerobos ke legenda setengah langkah 3 kali lipat, Anda akan mati hari ini.
Selama pembunuhan dia di jantung dewa kelima bukanlah orang bodoh, dia bisa melihatnya. Hatinya juga kecil untuk pembunuhan dewa kelima. Itu adalah prinsipnya untuk memangkas musuh. Semua orang malu, mereka telah melihat kekuatan dewa kelima, dan kemudian, pada akhirnya, mengapa Ye Xiwen begitu yakin bahwa ia dapat membersihkan dewa kelima. Banyak orang menonton Ye Xiwen. Pembicaraan besar itu tidak aneh. Kata dewa kelima, mencibir, dan dia secara alami tidak berani memandang rendah Ye Xiwen. Dia juga mengesampingkan sikap memandang rendah semua makhluk, tetapi dia masih tidak berpikir bahwa Ye Xiwen bisa membunuhnya. Dia sudah mengorbankan semua bagian bawah kotak tekanan benar-benar keluar dari sekolah. Bunuh. Dewa kelima berteriak dengan amarah, memegangi kalajengking panjang lurus, dan para dewa dan dewa tersapu, dan para dewa kuno di belakang mereka memancarkan rasa kuno yang aneh. Ketika itu seperti dewa, kekacauan itu pecah ke arah dibekapnya Ye Xiwen, seperti raungan hitam yang menjulang, bangkit dari jurang. Aku akan memberitahumu hari ini, apa celahnya. Ye Xiwen mencibir, pisau panjang di tangannya pecah, pisaunya seterang bintang, dan langsung menyinari seluruh bagian yang kosong, hanya menyisakan tangan Ye Xiwen di seluruh langit. Pisau dari pisau panjang. Booming. Suara horor menyapu seperti gelombang. Ye Xiwen dan dewa kelima hancur bersama. Tulisan kuno di belakang tubuh Ye Xiwen tiba-tiba dipukul oleh para dewa kuno. Hancur, mengungkapkan aliran kegelapan yang bergejolak. Kedua belah pihak seperti dua dewa yang bertarung dalam pertempuran. Adegannya spektakuler, pisau Ye Xiwen sepanjang jalan, memecah cahaya keemasan dewa kelima. Cahaya keemasan menghilang, dan kedua pria itu terhuyung-huyung dan membuka. Tubuh dewa kelima tiba-tiba membanting, dan darah di tubuhnya berceceran. Tubuh tinggi mulai miring dan jatuh setengah dari bahu. Wajahnya masih luar biasa. Saya tidak percaya bahwa saya telah kehilangan begitu banyak. Ayah, tangan besar turun dari langit dan meraih tubuh dewa kelima. Bab 312 Tangkap Sumsum Naga. Ayah, tangan besar turun dari langit dan meraih tubuh dewa kelima. Itu adalah persembahan lama, dan persembahan lama itu tiba-tiba keluar dari barisan naga, dan langsung menangkap tubuh dewa kelima. Awalnya, tubuh dewa kelima tidak memiliki apa-apa untuk diambil, tetapi sekarang ada halaman tulisan suci kuno. Jika Anda ingin mendapatkan tulisan suci kuno, Anda harus memenangkan tubuh dewa kelima, dan mempraktikkan tulisan suci kuno dari tubuhnya. Butuh waktu karena seluruh halaman tulisan suci kuno ini telah disaring ke tubuh dewa kelima. Apakah kamu ingin mati? Pisau panjang Ye Xiwen hancur seketika, dan tangan besar gasifikasi yang telah merentang langsung dimusnahkan oleh Ye Xiwen. Ye Xiwen, kamu telah menelan mayat itu, apakah kamu masih ingin menelan halaman tulisan suci kuno ini? Sang penyembah tua memandangi Ye Xiwen dengan dingin, dan tidak ada jejak keserakahan dalam penampilannya. Satu halaman tulisan suci kuno sudah cukup bagi siapapun untuk dipindahkan. Ini milikku, milikku, datanglah jika kamu ingin mati. Ye Xiwen berkata sambil mencibir. Dia berjuang dengan dewa kelima untuk membunuh yang lain, persembahan lama ini ingin campur tangan, betapa mudahnya. Mata Ye Xiwen lebih dalam, dan mata tampaknya memiliki alam semesta yang ada. Menyerahkan kitab kuno, kami akan melindungi keselamatanmu di Kekaisaran Daming. Jin Gongzi juga mengatakan pada saat ini bahwa dibandingkan dengan kitab suci kuno, sumsum naga tidak ada artinya, meskipun sumsum naga sangat berharga, tetapi dibandingkan dengan tulisan suci kuno, tidak begitu penting. Halaman klasik kuno ini, belum lagi ranah legendaris, bahkan para guru suci juga gila. Ada juga tentara yang rusak dan jubah hitam yang kuat, dan mereka yang sangat terkubur di generasi yang lebih tua juga melihat Ye Xiwen. Nilai klasik kuno sulit untuk diperkirakan, sekarang di tubuh, yang bisa mengambil mayat, yang bisa mendapatkan tulisan suci kuno dari halaman ini, juga dapat memiliki kesempatan untuk merasakan tulisan suci kuno lainnya menurut halaman ini. Kapan Jin Yiwei bekerja sebagai pengawal?
Ye Xiwen mencibir dan berkata bahwa halaman ini harus dimiliki oleh kitab suci kuno. Siapapun yang ingin melewatinya. Hei, nada yang besar, anak muda, kadang-kadang sederhana bukanlah hal yang buruk. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang sangat dalam mencibir dan berdiri dan berkata, "Aku akan mengajarimu untuk menghormati para pendahulu hari ini." Pria tua itu mencibir dengan pukulan dan membanting metode tinju yang mengerikan. Dia menyerang Ye Xiwen, dan pukulannya menghantam Ye Xiwen, menekan medan abadi, dan menyapu. Orang tua, hanya mengandalkanmu. Juga berani menyapa halaman klasik kuno itu. Ye Xiwen menyeringai dengan pisau, dan pisau dari pisau itu terbanting, dan suara udaranya memekakkan telinga, dan momen itu menabrak langit. Lanjutkan. Hei, pisau Ye Xiwen langsung mengalahkan tekanan tinju, jatuh menjadi dua bagian, pisaunya tidak berhenti, langsung mengenai tubuh lelaki tua itu. Hei, pria tua itu benar-benar tidak siap dan dibunuh oleh Ye Xiwen. Siapa lagi yang mau datang dan mencoba? Ye Xiwen berkata dengan dingin kepada semua orang. Semua orang tiba-tiba terkejut. Menghitung kata-kata dewa kelima, Ye Xiwen telah membunuh dua tuan legendaris, terutama dewa kelima, tetapi dalam dua tuan legendaris, mereka sulit. Sun Zi, rata-rata orang bukan lawan sama sekali, tetapi itu juga dibunuh oleh Ye Xiwen kepada siswa, dan seluruh proses sepenuhnya didorong ke angin oleh Ye Xiwen, tanpa sedikit pun yang berlaku. Mereka telah dihancurkan sampai mereka akhirnya dibunuh oleh para siswa, yang membuat mereka semua terpana. Meskipun mereka benar-benar ingin mendapatkan tulisan suci kuno di tangan Ye Xiwen, mereka tidak yakin bahwa mereka dapat mundur di bawah serangan Ye Xiwen, apalagi mungkin telah membuat gaun pengantin untuk orang lain. Orang-orang hampir tidak ragu-ragu dan mulai bergabung dalam pertempuran untuk sumsum naga. Sumsum naga seperti mayat naga di langit, dan pengisapan yang mengerikan dari sebuah persediaan semakin meningkat. Ye Xiwen juga langsung bergabung dalam pertempuran untuk sumsum naga, cahaya keemasan melintas, dan tangan emas menangkap masa lalu. Ye Xiwen, kamu sudah mendapatkan banyak manfaat, apakah kamu ingin mewarnai naga? Kata Jin Gongzi cukup puas. Ini lelucon. Apakah kamu berpikir bahwa kali ini adalah sederetan buah dan buah? Satu orang terbagi menjadi sedikit. Tian Cai di bawah memiliki kemampuan untuk hidup. Ye Xiwen mencibir, dan tidak mencamkan kata-kata Jin Gongzi. Wajah Jin Gongzi sangat jelek, dan dia diam-diam bersumpah untuk memberikan Ye Xiwen jelek. Dia tidak boleh membiarkan Ye Xiwen menjadi lebih baik. Setelah dia keluar, dia meluncurkan Jing Yiwei dari seluruh kekaisaran Ming dan membiarkan Ye Xiwen mati tanpa tempat pemakaman. Bagaimana Ye Xiwen tidak tahu apa yang dipikirkan Jin Gongzi, dan bagaimana dia melihat wajahnya yang tiba-tiba, dia tahu bahwa dia berpikir tentang bagaimana untuk membalas terhadap dirinya sendiri. Dia tidak takut pada Ye Xiwen. Alasannya sangat sederhana. Dia mendapatkan tulisan suci kuno di bawah publik. Sudah terkontaminasi dengan masalah besar, dia hampir bisa membayangkan krisis apa yang akan dia hadapi begitu dia keluar. Selama ada beberapa orang yang mau mempromosikan hal ini, masalah dan tekanan seperti apa yang akan dihadapi, serta pengejaran pembunuhan, dia sudah bisa membayangkannya, dan itu tidak buruk. Tetapi bahkan jika Anda mengetahuinya, tidak ada cara, kecuali dia bisa membunuh semua orang. Kalau tidak, bocornya berita tidak ada yang bisa dihindari sama sekali, jadi Ye Xiwen tidak akan melepaskan naga, selama dia mati-matian memperbaiki dirinya sendiri. Kekuatan tim akan bertahan dalam serangkaian krisis yang akan dihadapi kemudian. Setiap orang adalah ahli top, semua orang menyatukannya, semua kekuatan ini diterapkan pada sumsum naga, meskipun sumsum naga memiliki bentuk naga, itu bukan naga sejati, jika itu adalah naga nyata, itu adalah kekuatan semua orang. Cara menyerang tidak mungkin dipatahkan. Boom, sebuah ledakan mengerikan. Sumsum seluruh naga runtuh di udara dan pecah berkeping-keping. Ye Xiwen tidak ragu-ragu dalam tubuhnya. Cermin Tianyuan langsung menyapu dan memasukkan keran naga ke dalam kantung. Pada saat ini, semua orang mulai bekerja.
Tanpa jejak tangan, mereka semua mengambil mayat yang rusak dari sumsum naga. Masing-masing merebut orang Cina. Ye Xiwen mengambil tembakan kedua, tetapi pada saat ini, tidak banyak yang tersisa di mayat naga, hanya beberapa bagian yang tersisa, dan Ye Xiwen segera mengambil salah satu dari mereka. Boom! Kedua tangan besar itu tiba-tiba saling memukul. Kedua pasukan yang hancur dan Ye Xiwen melihat potongan yang sama, dan mereka berdua pergi bersama. Mereka tidak menangkap siapapun. Butuh beberapa saat, dan tangan besar orang lain juga tertangkap. Datanglah. Hei! Ye Xiwen mendengus, dan pisau-pisau menyapu. Segera, tangan besar yang terlempar ke udara, dan potongan terakhir mayat naga ada di dalam tas. Tuan dari tembakan itu agak jelek, tetapi mereka belum terus bekerja. Lagi pula, kekuatan tirani Ye Xiwen telah sepenuhnya tercermin. Dalam serangan bersama semua orang, ia dapat sepenuhnya mengambil tubuh naga, kekuatan seperti itu. Mereka terlalu kuat, dan mereka juga memiliki penghasilan sendiri. Beberapa orang juga mendapatkan lebih dari 2 potong mayat naga, dan tidak ada yang bisa dipuaskan. Setelah para tuan membagi mayat naga, kerumunan tidak berhenti, dan mereka meninggalkan tempat. Tanda pisah, 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 tanda pisah. Setengah bulan kemudian, faksi Wang Tian sangat dalam. Di antara sisa-sisa seluruh faksi Wang Tian, karena kematian Vena Naga, sebagian besar vena spiritual telah mengering, dan tidak ada pelembapan nadi spiritual. Oleh karena itu, seluruh lingkungan sangat buruk, dan ada badai pasir di mana-mana, yang sering terlihat. Badai pasir menyapu, beberapa dilebih-lebihkan, bahkan para penguasa bidang kesempurnaan akan langsung dibawa pergi dan dibagi menjadi 2 bagian. Semakin dalam, semakin mengerikan badai ini, dan yang paling penting adalah sangat sulit bagi pejuang manusia untuk bertindak di dalamnya, tetapi ada beberapa monster yang disembunyikan. Pembaruan teks tercepat dari penggemar buku, tidak ada iklan tersembunyi di dalamnya. Setelah ratusan juta tahun perubahan, mereka sudah lama terbiasa hidup di dalamnya, dan bahkan banyak badai sendiri adalah karena hubungan antara monster-monster ini. Mereka tidak akan tersebar sepanjang tahun, menjadi sarang monster, dan bahkan di antara badai raksasa, ada juga kerajaan monster, di mana banyak monster berkembang. Ketika Ye Xiwen dan yang lainnya memperdalamnya, mereka menemukan bahwa ada lebih banyak badai seperti itu, dan banyak gejolak kehidupan yang ganas merebak di antara mereka. Ye Xiwen dan ketiga serigala secara langsung menghadapi badai pasir yang sangat besar. Badai debu ini tingginya lebih dari 10.000 meter dan berdiameter beberapa kilometer. Ini hanyalah benteng perang besar, menyapu semua musuh yang tidak dapat diterima. Seluruh benteng badai menyapu Ye Xiwen dan yang lainnya. Ye Xiwen tampak seperti obor dan tiba-tiba melihat ada banyak monster dalam badai debu. Seluruh badai tampak besar, tetapi kecepatan sapuannya sangat cepat, hampir sebentar, dan melaju ke depan Ye Xiwen. Hal pertama yang melaju adalah monster yang disebut binatang buas, yang masing-masing ditutupi dengan lapisan butir pasir, yang masing-masing adalah bidang jalan yang sempurna, bergabung untuk meledakkan garis pilar pasir, yang terkondensasi menjadi kolom pasir besar. Kekuatan besar datang dari laut dan mengandung kekuatan luar biasa. Ye Xiwen bergegas keluar dari naga, dan seekor naga besar tiba-tiba keluar. Dia berteriak di langit dan langsung merobek kolom pasir, meskipun binatang buas ini menghancurkan pasir. Bahkan jika kolom itu adalah dunia legendaris setengah langkah yang santai, ia dapat terluka parah dan kemudian dibunuh. Tetapi siapa itu Ye Xiwen? Kesuksesan Ye Xiwen telah menembus puncak legendaris setengah langkah, dan kekuatan tempur sebenarnya cukup untuk menyapu legenda setengah langkah 2. Berat, bahkan mampu menangkal sebagian dari prajurit 3 tingkat legendaris setengah langkah. Tidak ada ketegangan, naga besar akan merobek kolom pasir ini untuk hidup. Bab 313 Makam Naga. Serigala kecil itu dengan cepat masuk dan dengan tidak hati-hati meluncurkan pembunuhan. Saudara-saudarimu tidak sekuat serigala kecil,
hanya terus-menerus membunuh binatang pasir di pinggiran. Ye Xiwen terus menghancurkan binatang pasir. Tidak ada jeda di tangannya. Binatang pasir itu bukan lawan Ye Xiwen. Setiap binatang pasir yang dibunuh oleh Ye Xiwen akan sepenuhnya diserap oleh Ye Xiwen dan ditanamkan ke dalamnya. Di ruang misterius. Di ruang misterius, satu halaman tulisan suci kuno meledak dengan cahaya menyilaukan yang luar biasa. Ruang misterius ini terus-menerus mendekonstruksi berbagai jalan tulisan suci kuno. Meskipun hanya ada satu halaman tulisan suci kuno, mungkin saja setiap kata ini semua tentang Tao, yang merupakan kitab suci kuno yang ditinggalkan oleh para dewa legendaris. Meskipun di dunia nyata, orang-orang telah menyangkal keberadaan yang disebut dewa, di sisi lain, mereka percaya bahwa manusia dapat mencapai ketinggian itu dengan upaya mereka sendiri. Ini adalah kontradiksi, tetapi dalam jutaan. Di tengah tahun, sudah diturunkan. Di meridian kuno, ada dewa tak terlihat yang sedang berduka dengan kitab suci kuno, terus-menerus berusaha melepaskan diri dari tubuh Ye Xiwen. Pada saat ini, ruang misterius memancarkan cahaya warna-warni dan menekannya. Meskipun klasik kuno bukanlah sesuatu yang bijak, tetapi bagaimanapun, mereka adalah hal-hal yang ditinggalkan oleh para dewa, yang disebut dewa dan roh telah diperoleh di masa lalu, tetapi mereka semua sedikit pencerahan dan rasa hormat. Seperti Ye Xiwen, itu hanyalah pemahaman predator. Dipandu oleh ruang misterius, jalan yang terkandung dalam tulisan suci kuno umumnya ditarik keluar oleh sedikit goyangan. Meskipun hanya ada satu halaman, Ye Xiwen belum sepenuhnya memahami, tetapi berani mengatakan bahwa ia mengerti beberapa, tetapi hanya begitu, Ye Xiwen merasa bahwa keuntungannya sendiri sudah lebih memuaskan. Daripada membaca lebih dari setengah dari buku-buku di perpustakaan itu. Sekarang, di antara sisa-sisa sekolah Wang Tian, hanya ada sekelompok orang seperti Ye Xiwen, yang lain sudah lama pergi. Ye Xiwen mendapatkan tulisan suci kuno terlalu besar, satu halaman klasik kuno, semua orang menginginkannya, banyak orang saya pergi untuk memberi tahu pasukan dalam seni bela diri saya. Di antara peninggalan faksi Wang Tian, dapat dipastikan bahwa tidak ada yang bisa berurusan dengan Ye Xiwen. Ada banyak orang yang tidak mau pergi. Mereka hanya bisa memilih untuk pergi. Karena mereka ingin pergi, mereka hanya bisa mengandalkan pedang. Jika mereka tidak pergi sekarang, mereka hanya bisa abadi dan abadi dalam kehancuran ini. Bersama dengan kehancuran ini, kecelakaan. Ini juga alasan mengapa semua orang harus bertarung untuk urutan pedang di awal. Hanya dengan memenangkan urutan pedang mereka bisa mendapatkan inisiatif. Ye Xiwen tahu apa yang ingin mereka lakukan, jadi dia tidak bisa pergi dari sini. Untuk saat ini, masih aman, karena jika Anda ingin pergi, hanya perintah pedang sudah cukup, tetapi jika Anda ingin masuk, Anda harus memiliki 8 pedang. Tapi sekarang di antara 8 perintah pedang, 4 berada di tangan Ye Xiwen, salah satunya dari saudara dan saudari dari keluarga Mo, dan 3 lainnya diambil dari dewa kelima. Jadi, bahkan jika mereka ingin masuk, mereka tidak bisa masuk. Satu-satunya kemungkinan adalah memblokir diri mereka di pintu. Karena ini, Ye Xiwen hanya bisa berlatih lebih keras dan lebih keras untuk mengatasi serangan mengerikan yang mungkin terjadi. Setelah Ye Xiwen membunuh beberapa orang, kerajaan monster kecil ini, hampir dalam beberapa nafas, benar-benar musnah oleh Ye Xiwen dan yang lainnya. Semua darah ini diserap oleh Tian Yuan. Pada saat ini, Ye Xiwen dan yang lainnya sudah sampai pada kedalaman peninggalan sekolah Wang Tian. Setelah ledakan badai debu ini, Ye Xiwen dan yang lain melihat pintu masuk istana bawah tanah terbuka, dan juga bercampur dengan udara mati. Ini, Long Wei, Nima, masih banyak berbagi, apakah ini lubang naga? Serigala kecil tertegun, dan langsung berkata, naga, legenda, adalah ras yang dapat bersaing dengan para dewa, apakah surga? Salah satu penguasa, begitu banyak kaisar di dunia, masih mengaku sebagai naga sejati. Anda bisa melihat pengaruh naga. Ketika seekor naga dilahirkan, itu akan cukup menakutkan, apalagi gua naga,
sarang naga, cukup untuk menyapu seluruh dunia nyata. Tidak, ini mungkin makam naga, mengubur kuburan terakhir naga, kata Yemo dengan cemberut. Udara mati di dalam terlalu kuat, hampir bergulir. Mustahil bagi naga normal memiliki udara mati, dan jika mereka benar-benar hidup dalam naga yang hidup, maka mereka telah lama keluar. Petik 2. Jika kita menyentuh lubang naga, kita akan mati, tetapi jika kita menyentuh makam naga, maka kita akan berkembang. Kata mata serigala kecil itu. Naga adalah ras yang Sutian Wanji suka mengumpulkan harta. Bahkan sebuah makam naga harus memiliki banyak harta, dan yang paling penting adalah tulang-tulang naga yang mati. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya, setiap tahun naga. Setelah yang lama, mereka secara otomatis akan pergi ke makam naga dan mati, dan makam naga sering menjadi salah satu rahasia terbesar naga. Bahkan jika naga tidak benar-benar tahu di mana itu, mereka hanya akan terpengaruh ketika batas hidup naga tercapai. Panggilan dari makam naga, barulah mereka bisa datang ke makam naga dengan perasaan berada di kegelapan. Yang lain di makam naga, cahaya adalah tulang-tulang naga, dewa yang tak tertandingi. Petik 2. Tapi naga selalu terlihat sangat berat di kuburan mereka, jadi makam naga sering menjadi tempat yang menyeramkan antara langit dan bumi. Kata Yemo, masuk dan lihat, yang disebut harimau itu bukan harimau. Sekarang aku punya pilihan lain. Ye Siwen berkata dengan senyum tak berdaya, sekarang dia tidak punya pilihan lain, orang-orang itu harus menunggu di luar untuknya. Sebagian besar waktu untuk pergi keluar adalah pertempuran sengit, jadi dia harus mencoba untuk meningkatkan kekuatannya. Ye Siwen dan rombongannya memasuki istana bawah tanah ini, dan persediaan Long Wei luar biasa. Pada saat ini, Yemo akhirnya mengenalinya. Ini bukan naga sungguhan, itu adalah kuburan naga, kata Yemo. Tapi meskipun itu adalah makam Xiaolong, itu pasti kesempatan yang bagus. Makam naga ini seharusnya sudah lama sekali. Mungkin akan lebih dari 100.000 tahun. Mungkin itu akan lebih panjang dari sejarah Wang Tianpai. Aku curiga itu mungkin faksi Tian-Tian ini. Makam naga ini dibangun di atas dasar makam naga ini, sehingga akan ada keberadaan telur naga itu. Petik 2. Ye Siwen mengangguk, dan makam naga itu bukan kuburan alami, tetapi tingkat bahaya berkurang berkali-kali. Karena hubungan Long Wei ini, monster-monster luar tidak berani mendekati makam naga ini, sehingga makam itu tampak bertahun-tahun yang lalu, dan tidak ada gerakan sama sekali. Tembakau naga, Long Xi. Ye Siwen melihatnya, ratusan tanaman langka, yang semuanya telah tumbuh selama ribuan tahun, bahkan ribuan tahun, puluhan ribu tahun hal-hal baik, hal-hal ini jelas tidak ada gunanya meletakkannya di luar. Siapapun dapat menjual jutaan roh dengan santai. Jarang dikatakan di luar, harus dikatakan bahwa itu tidak terlihat sama sekali. Hanya apa yang bisa dilihat di makam naga, setelah kematian naga, tubuh yang rusak perlahan-lahan larut ke dalam nutrisi di bumi, adalah mungkin untuk menumbuhkan sesuatu dengan daging dan darah naga, bagaimana tempat umum itu mungkin. Sampai jumpa. Saudara dan saudari Ye Siwen dan Mo ini sangat berharga dan tidak ada bandingannya dengan bahan obat yang belum pernah didengar. Jika mereka bukan Yemo, mereka tidak bisa tahu. Sama seperti Longzi, panjangnya seperti Ganoderma lucidum berbentuk naga, dan getarannya beraroma Ganoderma lucidum. Milenium Longzi dapat meningkatkan umur lebih dari 100 tahun, dan Longzi dari milenium ini hanyalah salah satunya. Sebagian kecil, ada ribuan tahun, 3.000 tahun Longzi, dan bahkan 9.999 tahun, hampir seperti bentuk Longzi Wang. Selain Longzi, ada banyak herbal yang hanya tumbuh di dekat makam naga, dan mereka muncul di depan Ye Siwen. Ramuan-ramuan halus yang harus dibagi di udara pada hari kerja sekarang seperti rumput liar di sisi jalan, mereka berada di sisi jalan, tidak ada yang bertanggung jawab, alasannya adalah karena dunia luar telah turun terlalu lama, tidak ada yang bisa masuk dengan santai. Monster luar juga diidamkan, tetapi masalahnya adalah mereka tidak bisa mengatasi rasa takut Long Wei.
Untuk makhluk cerdas, Long Wei hanya penindasan tubuh, tetapi bagi mereka yang canggung, itu adalah naluri untuk menekan mereka. Meskipun ini bukan makam yang benar, itu hanya celah kecil di makam naga, warna dan makam naga sejati, tetapi untuk Ye Siwen dan yang lainnya, itu sudah sangat berharga. Ye Siwen melambaikan tangannya dan mengambil sebagian besar ramuan terbaik ke tangannya sendiri. Aku mengandalkan, kamu terlalu tak tahu malu. Serigala kecil itu melihat tangan Ye Siwen, tiba-tiba berteriak, tetapi tidak lambat, meraih ratusan rumput. Saudara-saudari Mo terlalu lamban untuk bergerak, dan setiap orang hanya mengambil lusinan dari mereka, tetapi mereka berdua sudah sangat puas. Hal ini, hanya satu dari mereka adalah 1 juta roh, dan penggunaan roh-roh ini dapat membunuh legenda. Militer puncak. Ye Siwen dan timnya baru saja memanen begitu banyak di sekitar makam naga. Untuk bagian dalam makam naga, itu bahkan lebih penuh harapan. Haha, Ye Siwen, kali ini benar-benar dikembangkan. Ini hanya begitu banyak sejak awal. Banyak ramuan ini mengancam jiwa, beberapa penyembuhan, menambah esensi, dan beberapa dapat langsung meningkatkan keterampilan. Ing berkata, ada beberapa rumput naga dalam obat-obatan yang Anda terima, yang dapat menambah unsur-unsur yang bernoda seumur hidup Anda yang hilang karena penggunaan generasi Tianhuang yang berlebihan. Bab 314 Kolam Darah. Peremajaan Ye Siwen dari Phoenix adalah teknik misterius, tetapi ia menghabiskan esensi kehidupan, apalagi Ye Siwen, bahkan jika itu adalah kesayangan Phoenix, itu akan dihidupkan kembali oleh Nirwana Millennium. Tambahan esensi yang hilang. Ye Siwen tidak memiliki kemampuan Phoenix, dan ia bisa menjadi Nirwana. Hasil akhirnya adalah hanya esensi yang habis dan mati. Esensi kehidupan adalah dasar dari kegiatan yang menopang kehidupan. Modal yang disebut padat adalah untuk menemukan cara untuk meningkatkan esensi kehidupan. Dalam praktik seni bela diri, setiap wilayah lain dapat meningkatkan kehidupan yang sesuai, unsur-unsur halus yang sesuai, tetapi Ye Siwen mengkonsumsi terlalu cepat, dan cahaya adalah esensi yang dikonsumsi langsung selama masa ini. Ye Siwen memperkirakan bahwa ada lebih dari 50 tahun, artinya, dia telah kehilangan 50 tahun hidupnya, terutama beberapa luka serius dan sekarat. Dia bergantung pada generasi Tianhuang untuk menggantung hidupnya, jadi bahkan jika dia tahu kekurangannya, Ye Siwen enggan menyerah. Ye Siwen hanya bisa mengimbangi elemen-elemen halus yang dikonsumsi ini dengan terobosan konstan. Selama terobosan lebih cepat daripada konsumsi elemen-elemen halus, ia dapat melanjutkan. Setelah keluar, sekarang saatnya untuk membeli beberapa ramuan yang sesuai. Ye Siwen mengangguk dan berkata, ramuan ini dapat digunakan untuk memurnikan Tian Shoudan. Aku punya resep untuk Tian Shoudan. Kamu biasanya lebih memperhatikan mengumpulkan ramuan itu. Jauh lebih baik untuk membuatnya daripada menelannya secara terpisah, dan kamu bisa meminumnya. Setelah pergi keluar untuk menjual dan membentuk lingkaran bajik, Anda tidak akan kekurangan esensi dan souyuan. Kata Ye Mo. Ya. Ye Siwen mengangguk. Di jalan berlatih wushu, musuh alami terbesar adalah siapa waktu. Selama ada cukup waktu, bahkan jika seekor babi memiliki budidaya, sangat sederhana untuk bertarung dengan langit. Hal-hal, semakin banyak waktu untuk berlatih, semakin lama. Oleh karena itu, bahkan jika ini seumur hidup ditambahkan selama 5 tahun dan 10 tahun, akan ada banyak orang yang berjuang keras untuk itu. Ini adalah salah satu penyuling alkimia, dan tidak ada kekurangan sumber daya keuangan. Ye Siwen juga mengambil keputusan, mencari peluang untuk belajar keras. Lihatlah pintu, belum lagi kilang Tiandi, di tangannya adalah cara yang luas dan benar, metode yang dapat membuktikan jalannya. Nilai pintu ini jauh di atas klasik kuno, hanya saja sayangnya, itu tidak sejalan dengan kata-kata Ye Siwen. Jika tidak, kultivasi Ye Siwen lebih dari itu, tetapi meskipun begitu, Tiandi Refined juga sangat penting baginya. Metode pemurnian dari bendera air kendali naga racun diperoleh dari kilang Tiandi. Ye Siwen dan yang lainnya terus berjalan ke dalam. Itu adalah tangga yang sangat panjang.
Jarak ratusan meter ke tanah bisa berhenti. Itu adalah aula besar. Tingginya ratusan meter. Saya tidak tahu seberapa lebar. Jauh, di depan mata semua orang, adalah genangan darah ratusan kaki, tekanan samar menyebar. Aku mengandalkan, ini sebenarnya, kumpulan darah. Serigala kecil memandangnya sekilas, kumpulan darah utuh, ramping dan panjang, seperti sungai. Jika Anda melihat dari atas, kumpulan darah ini, sebenarnya itu adalah penampilan seekor naga. Dikatakan bahwa Xiaolong adalah spesies Yalong terdekat dengan naga asli. Semua jenis, kebiasaan sangat mirip dengan naga. Tidak seperti spesies Yalong lainnya, ada beberapa jejak ras asli. Kolam berdarah ini adalah kartu besi. Ah, Little Wolf Road, beberapa perasaan di wajah, seperti ada kolam naga di kedalaman naga. Beberapa spesies Yalong dapat membasuh darah monster lain di dalam tubuh jika tepi organik dapat membuat gelembung di dalamnya. Itu telah menjadi naga darah murni, dan tempat berkumpulnya naga dan naga sering kali disebut kolam darah. Ada naga yang kuat yang bisa melepaskan sebagian darahnya untuk membentuk kolam darah. Beberapa Yalong spesies ini juga dapat diubah menjadi naga darah murni dengan merendam kumpulan darah. Petik 2. Ye Xiwen memandangi serigala kecil itu. Dia tahu banyak, tapi sayangnya, esensi naga di daerah ini telah dikonsumsi hampir, dan hanya ada beberapa stasis darah biasa, pengaruhnya tidak besar. Serigala kecil berkata sedikit kasihan. Ye Xiwen tidak tertekan, tetapi matanya bersinar. Darah di kolam darah besar seperti itu selalu dapat mengekstraksi darah yang cukup untuk membuat naga racun mengendalikan bendera air sepenuhnya terlahir kembali. Semua ular dalam air yang misterius telah berevolusi menjadi naga. Ye Xiwen akan mengumpulkan darah ini, menghancurkan tanah, hamparan luas danau, monster besar terbang dari kolam darah, penuh dengan ratusan tokoh besar, muncul. Naga, ada begitu banyak. Mo Yan berseru, untuk membunuh anak itu, mereka sudah banyak menderita, dan sekarang ada begitu banyak artikel, bagaimana menjadi baik. Ye Xiwen juga melihat bahwa monster yang melonjak dari kolam darah ini adalah naga yang sama persis, semuanya hitam dan gelap, mirip dengan yang saya lihat sebelumnya, dan kengerian Long Wei ditekan. Datanglah, Ye Xiwen sangat gembira ketika melihatnya. Anak-anak sebelum itu menyebabkan banyak orang merampok, apalagi begitu banyak naga, dan bendera air naga kontrol racun aslinya, hanya dapat dibuat menjadi 108 naga beracun. Mengontrol lambang bendera air, ini sangat bagus, dan kekuatannya melonjak. Selain itu bukan jenis bendera air beracun naga yang dikendalikan ular hitam, tetapi secara langsung digantikan oleh naga, kekuatannya sangat besar sehingga pada dasarnya berbeda dari yang sebelumnya. Ye Xiwen juga melihat bahwa naga-naga ini tidak sama dengan anak-anak yang dilahirkan, ini seharusnya spesies Yalong lain yang telah dibudidayakan. Naga-naga yang telah dibentuk dengan merendam kolam darah naga semuanya legendaris, ganda. Budidaya dilakukan, tetapi tidak sekuat anak, yang merupakan kesenjangan antara bawaan dan diperoleh. Hei, naga-naga ini menjerit dan menghancurkan langit, dan pedang air meludahkan di mulut mereka. Pedang air yang tajam langsung membelah langit dan menabrak Ye Xiwen dan yang lainnya. Ini adalah alam legendaris dari serangan naga yang sangat ganas, dan di atas pedang air, masih ada jalan hukum, sangat bagus. Hei, Ye Xiwen mendengus, dan tangan emas besar mengambilnya, dan menyatukan pedang air ini ke tangan dan menghancurkannya secara langsung. Untungnya, ini adalah Snapdragons yang baru saja menyelesaikan dahak, ini bukan naga yang mendalam, jika tidak, masalahnya bisa sangat besar. Tangan emas Ye Xiwen terperangkap dalam sekejap, terangkat oleh angin, dan semakin besar dan besar, hampir menutupi seluruh aula bawah tanah, dan meraih naga. Tangan besar Ye Xiwen seperti jaring ikan besar. Naga adalah beberapa ikan yang berjuang di jaring ikan. Tidak ada cara untuk melepaskan diri dari serangan Ye Xiwen. Boom, boom, boom. Naga-naga itu berjuang untuk melakukan serangan balik, dan semua kilat keluar dari mulutnya, dengan keras bergolak, gunung awan dan kabut, kilat.
Naga-naga ini jengkel, dan mereka membuka mulut mereka, tetapi tangan emas Ye Xiwen terlalu besar, seperti awan emas besar. Mereka yang menyerang, tangan emas Ye Xiwen hanya bisa mengambil dewa emas. Namun, tidak ada cara untuk menghasut serangan Ye Xiwen. Tubuh hegemonik Ye Xiwen telah diolah ke lantai 4, dan setelah pembaptisan perampokan, pembaptisan darah naga muda telah mencapai puncaknya. Sangat menakutkan, dan tidak ada terobosan karena lapisan kelima dari tubuh belum mendorongnya. Selama waktu ini, tugas utama dari ruang misterius dalam pikiran Ye Xiwen adalah untuk terus-menerus menyimpulkan informasi dari beberapa jalan kuno. Ye Xiwen dapat dikatakan telah memperoleh manfaat besar, dan visinya telah diperluas dan wilayahnya telah sangat ditingkatkan. Namun, deduksi kungfu lain telah jatuh, dan deduksi Dragon Palm juga telah jatuh. Ini juga tidak ada otak. Siapapun yang membuat tubuh Ye Xiwen adalah warisan tertegun. Setelah selesai, itu cukup untuk merobek setan. Setelah latihan, naga palem, ia mampu menembus langit dan bumi. Jika naga itu menganggur, itu akan menjadi warisan yang sangat buruk, tetapi itu tidak lengkap. Setiap lapisan membutuhkan Ye Xiwen untuk mengurangi itu. Semua membutuhkan ruang misterius untuk sepenuhnya dikurangi. Terlebih lagi, Ye Xiwen juga tidak memiliki semangat dan kesenjangannya sangat besar. Dalam 2 bulan terakhir, pembunuhan konstan monster, menggantikan energi dalam inti setan telah menjadi pilihan terakhir. Ye Xiwen mengambil keputusan, setelah pergi, saya harus menemukan cara. Latihan kultivasi, yang disebut orang dan kekayaan, sangat diperlukan, dan tentu saja, ada beberapa alasan. Bahkan jika Ye Xiwen memiliki semangat yang cukup, ini luar biasa, dan setiap langkah dari tingkat kinerja selanjutnya membutuhkan banyak obat mujarab dan banyak waktu untuk menyelesaikannya. Hanya yang lebih baik adalah bahwa proses regeneratif Tian Huang adalah versi lengkap. Dia tidak perlu pergi ke pertunjukan lagi, tetapi dia harus menghabiskan banyak waktu untuk menguranginya jika dia ingin menguasainya. Ini melibatkan sebagian besar energi Ye Xiwen, dan Ye Xiwen kesal, tentu saja, di mata orang lain, ini adalah masalah yang membahagiakan. Oleh karena itu, bahkan jika tubuh-tubuh telah mencapai puncak lapisan keempat, itu tidak terus menembus ke lantai 5. Jika tidak, serangan naga ini bahkan tidak akan membuat para dewa bangkit. Meski begitu, bahkan orang kelima adalah seperti orang yang benar-benar dihancurkan olehnya. Terlebih lagi, naga-naga ini, kecuali mereka menerobos kebenaran, Ye Xiwen tidak terkalahkan. Tangan emas Ye Xiwen tiba-tiba mulai menyusut di udara, yang merupakan sangkar besar. Naga-naga ini tidak dapat melarikan diri, dan tidak ada cara untuk melarikan diri dari telapak tangan Ye Xiwen. Boom! Tangan besar Ye Xiwen tiba-tiba bergabung, dan ratusan naga langsung dibunuh oleh Ye Xiwen. Ye Xiwen tidak ragu-ragu untuk mulai berlatih naga beracun untuk mengendalikan bendera air. Dia ingin menyaring naga ini menjadi naga racun untuk mengendalikan bendera air. Bab 315 sekali lagi, merampok. Untuk ular misterius yang hidup di air dalam, tidak ada keraguan bahwa darah naga lebih murni, dan naga racun yang mengendalikan bendera air dikontrol. Kekuatannya secara alami lebih besar. Ye Xiwen mulai menyaring tubuh naga menjadi naga racun untuk mengendalikan bendera air. Kekuatan Ye Xiwen dapat dikatakan berbeda dari aslinya, dan tingkat pemulihan cermin Tianyuan tidak sama seperti pada awalnya. Jadi meskipun memperbaiki puluhan naga wajah untuk mengendalikan bendera air, tapi Ye Xiwen juga hanya menghabiskan 1 hari. Ini juga termasuk penggunaan darah di kolam darah untuk menyembah bendera air kendali racun naga asli. Ular dalam air misterius semua berevolusi menjadi naga. Pada siang hari, serigala kecil yang dikawal Ye Xiwen tidak meninggalkan langkah, meskipun mereka juga mendapat banyak manfaat di makam naga ini. Tetapi tidak ada keraguan bahwa ini pasti tidak tenang, seperti naga-naga itu. Jika itu bukan tembakan Ye Xiwen, bagaimana mungkin mereka menjadi lawan? Ye Xiwen memberikan naga beracun ini bendera air ke kantongnya. Dengan bantuan naga racun ini untuk mengendalikan bendera air,
kekuatan Ye Xiwen telah meningkat pesat dan Master Triple legendaris Ye Xiwen tidak takut. Setelah latihan Ye Xiwen menjadi bendera air naga beracun, Ye Xiwen dan kelompoknya terus berjalan di dalam. Semakin Anda masuk ke dalam, semakin Anda bisa merasakan yin saham, kematian saham di ketinggian aula ratusan meter, kusut dengan lapisan awan mati. Seluruh aula hanya diperbaiki ke tepi awan, tetapi di dalam awan, itu masih merupakan gua asli. Di sisi lain awan, jenazah naga tak berujung itu tergeletak di dalamnya, masing-masing kepala seukuran gunung kecil. Awalnya naga adalah spesies besar, dan naga itu bahkan lebih besar. Bahkan ada naga yang sebesar bintang. Anda juga dapat mengubah ukuran dengan mana selama hidup Anda, tetapi setelah kematian. Seluruh mayat benar-benar disajikan. Haha, aku tidak berpikir ada begitu banyak naga dan mayat di sini. Apakah seluruh kelompok naga dimakamkan di sini? Kata Yemo. Melihat itu, mayat naga di seluruh makam naga adalah ribuan besar dan kecil, dan itu pasti sekelompok kecil naga kecil. Sekarang semuanya harus punah, mungkin hanya di luar. Ratusan naga yang mengandalkan darah dahak, naga ortodoks seharusnya dihancurkan, jika tidak mungkin membiarkan kuburan mereka di sini, terlepas dari. Bahkan makam keluarganya sendiri telah menjadi penghuni seni bela diri. Dapat dilihat bahwa terpisah dari keluarga. Tidak ada penjelasan lain, dan tangga dan aula ini tidak akan menjadi yang asli. Itu harus dibangun oleh sekolah Wang Tian, tetapi faksi Wang Tian belum jatuh. Itu benar-benar hilang, dan itu konyol. Snapdragons ini mati selama puluhan ribu tahun paling awal, bahkan dengan makhluk sekuat Snapdragon. Daging dan darah mereka telah lama diintegrasikan ke tanah dan sulit untuk melihat rumput di luar yang sebelumnya. Hanya ada beberapa mayat di perbukitan, salju berwarna putih dan transparan, dan ada cahaya yang bersinar, tidak akan padam dalam beberapa tahun mendatang. Ini adalah simbol kultivasi. Snapdragon ini adalah tempat paling suci di dunia. Jika Anda keluar dan berjalan keluar, Anda akan memimpin seluruh kekaisaran Ming menjadi luar biasa. Hahaha, kita benar-benar berkembang. Serigala kecil itu tertawa dan berlari ke Gunung Tulang Putih, dan Long Wei pergi di tulang pipi naga, untuknya. Tidak ada dampak sama sekali. Meskipun daging dan darah naga ini telah dikonsumsi, tetapi tulang-tulang ini, serta timbangan yang tersisa semuanya layak untuk kota. Timbangan dapat dibuat menjadi skala. Begitu banyak skala, berapa banyak kuku dapat dibuat, nilainya sulit perkirakan. Ada juga kerangka ini, yang juga sangat berharga. Booming. Mayat naga di seluruh kuburan Phoenix tiba-tiba bergerak. Mata rongga asli tiba-tiba meledak menjadi cahaya hijau. Makhluk ini mungkin tempat suci atau monster dari keadaan sakral yang besar. Sebenarnya selamat. Ups. Tiba-tiba Yemo berkata. Kamu harus lebih dulu melepaskan para dewa naga yang tersisa terlebih dahulu. Meskipun naga ini telah mati untuk waktu yang lama, masih ada beberapa dewa yang tersisa pada mereka. Tuhan ini berada dalam keadaan laten pada hari kerja, tetapi jika ada orang yang bukan milik mereka, mereka akan membangkitkan bangkai kapal ini dalam sekejap. Bagaimanapun, itu adalah tanah etnis, bahkan jika itu adalah akhir, itu masih bukan sesuatu yang orang biasa dapat memandang rendah. Satu demi satu, jenazah naga terbang dan membuat suara cakrawala. Seekor naga saham berteriak secara terbuka, dan menjerit di langit. Pada saat itu, upaya itu segera dikejar ke arah Ye Xiwen dan yang lainnya. Di langit, tulang belulang mayat naga, pada saat itu, tampaknya adalah kebangkitan roh naga sebelum kematiannya. Seluruh tubuh mulai muncul bayangan samar daging dan darah, dan suara tsunami bergetar. Ayo, teriak Yemo. Pada saat ini, dia tidak perlu mengatakannya. Ye Xiwen dan yang lainnya sudah mulai melarikan diri jauh-jauh. Ye Xiwen membuka sayap iblis di belakangnya dan langsung menyapu Guanghua dengan saudara-saudari Moh sampai keluar gua, sedangkan serigala kecil tidak memiliki Ye Xiwen. Sangat cepat, tetapi dia mulai lebih awal dari Ye Xiwen, dan dia tidak lambat pada saat yang sama.
Tubuhnya juga sangat bagus. Tanpa Yemo, semua orang tahu bahwa tulang-tulang ini dibangkitkan. Sungguh hal yang mengerikan, ini adalah monster tingkat paling suci, dibangkitkan, bahkan tanpa kekuatan hidup, tetapi legendaris Asteris tidak ada masalah sama sekali, dan bahkan ada beberapa kekuatan yang telah membangkitkan kembali tingkat tanah suci. Ye Xiwen hanya bisa berharap untuk melarikan diri. Ada lebih dari 1 atau 2 naga tulang di tingkat suci. Ini adalah kekuatan yang sangat mengerikan. Yang mengerikan adalah bahwa faksi Wang Tian hanya berani untuk memperbaiki aula di luar awan gelap, jelas melihat harta karun itu. Kerangka, tapi itu tidak bisa bergerak, karena itu terlalu mengerikan. Gelombang-gelombang, F sama dengan Wang. Perbarui babak pertama gelombang-gelombang di belakang tabrakan tulang dan suara tulang, Ye Xiwen dan serigala kecil tidak berani melihat ke belakang, kali ini juga karena mereka tidak dapat kembali, harus maju untuk melarikan diri di sini. Hei! Bunyi bantingan keras, Ye Xiwen langsung berubah menjadi cahaya keemasan dan melarikan diri dari makam bawah tanah. Serigala mengikuti dengan cermat, sampai setelah melarikan diri dari katakombe, dia berhenti dan megap-megap, kecepatannya lebih lambat dari Ye Xiwen, dan dia hampir digigit oleh naga tulang di belakangnya. Naga tulang itu tidak memiliki tubuh yang baik, tetapi wilayah mereka jauh di atas serigala. Ini secara mendalam mengungkapkan kebenaran, Anda tidak harus berlari lebih cepat dari musuh, dan lebih baik berlari lebih cepat daripada pasangan Anda. Orang-orang tua itu sudah mati, dan mereka masih membuat ngengat ini. Serigala kecil tersentak dan berkata, ada raungan naga tulang di kuburan di belakangnya, dengkuran orang mati. Itu membuat orang bergidik dan membiarkan Ye Xiwen memikirkan saat dia berada di Pulau Wan Yao. Setiap kali dia pergi ke tengah malam, akan ada teriakan mengerikan. Tetapi naga tulang di belakang mereka hanya meraung di pintu kuburan, tetapi mereka tidak berani keluar. Begitu mereka meninggalkan kuburan, tulang-tulang di tulang mereka akan ditekan, dan mereka akan menjadi sekelompok tulang biasa. Tugas mereka hanyalah menjaga tempat ini. Ketika Ye Xiwen melarikan diri, mereka hanya bisa berteriak beberapa kali dan kemudian kembali ke kedalaman makam. Sayang sekali tulang-tulang itu sangat berharga, kata serigala kecil itu dengan ekspresi menyesal. Tapi kali ini kita sudah mendapatkan manfaat tianda, dan tidak ada yang bisa dipuaskan. Ye Xiwen berkata, itu adalah keberadaan herbal yang tidak berharga. Yah, aku akan merampok, tolong bantu aku di kejauhan. Ye Xiwen mengatakan bahwa kultivasinya telah mencapai puncak legenda setengah langkah. Pembunuhan setengah bulan ini telah lama mengasah fondasinya. Kedalamannya, wilayahnya telah lama lebih tinggi dari kekuatan saat ini, lagi pula, setengah bulan ini, studi penuh klasik kuno tidak putih. Hanya ada satu kesempatan. Ketika saya berlatih naga racun untuk mengendalikan bendera air, Ye Xiwen merasa bahwa dia sudah mencapai puncak dan bisa menerobos. Dia hanya ingin menjelajahi makam terlebih dahulu, dan dia tidak memilih untuk menerobos dengan segera. Sekarang Ye Xiwen bekerja sama dengan naga racun untuk mengendalikan bendera air. Dia telah mampu melawan dunia triple legendaris. Setelah dia melewati bencana ini, dia benar-benar akan menyapu dunia quadruple legendaris setelah dia melangkah ke legenda semi langkah. Pada saat itu, Ye Xiwen ada juga beberapa kekuatan pertahanan diri. Yang terbaik adalah memilih untuk merampok di sini. Naga tulang di kuburan tidak berani keluar, tetapi monster di dekatnya juga takut dekat karena hubungan Long Wei. Anda dapat membiarkan Ye Xiwen diam-diam melakukan perampokan. Atas bantuan serigala kecil, Ye Xiwen percaya bahwa itu sudah cukup. Saat Ye Xiwen tidak lagi menyembunyikan kultivasinya, ia sepenuhnya dilepaskan. Awan-awan perampokan di langit mulai mengembun perlahan-lahan, seolah-olah ia merasa Ye Xiwen akan dirampok. Ye Xiwen tiba-tiba merasa bahwa ia terkunci dalam mesin gas. Di langit, awan perampokan semakin tebal dan lebih tebal, dan ular listrik melewatinya. Gores! Bunyi melengking, perampokan langit tidak berhenti, lurus ke bawah, ratusan ular listrik bergegas turun dari awan dan bergegas ke Ye Xiwen.
Boom, boom, boom. Sebuah ledakan dahsyat datang dari bagian atas kepala Ye Xiwen dan diblokir oleh pakaian Dewa Ye Xiwen. Oh lala, pada saat itu, kilat di awan perampokan seperti hujan lebat, dan jatuh ke Ye Xiwen. Hei, hei, hei. Petir langsung meniup jubah Ye Xiwen dan melemparkannya ke tubuh hegemonik Ye Xiwen.